Gue pernah bikin video tentang personal branding adalah skills untuk jadi siapapun. Personal branding adalah skills untuk jadi seperti apapun. Dan gue setuju akan hal itu, makanya gue bikin video tersebut. Dan di dalam video itu ada sebuah komentar yang perlu gue jelasin sekalian, biar nanti kita semua bisa belajar bareng-bareng ya. Dan sebelumnya terima kasih ya udah komen juga. Ini bakalan jadi komentar yang menjadi sebuah media untuk kita belajar bareng-bareng. Jadi kira-kira komentarnya berbunyi seperti ini. Lu bahas personal branding hanya teori yang ada di Google, sedangkan lu belum ada di fase personal branding. Kasian orang awam yang butuh ilmu personal branding gitu. Lu bahas konten tentang bisnis, rekor bisnismu udah sampai mana gitu. Jadi gue bakalan jelasin itu ya. Tapi sebelum gue jelasin itu, gue pengen intro dulu. Oke, yang pertama, memang personal branding itu hanya teori ya. Awalnya diangkat dari teori yang sebenarnya memang betul kita itu bisa belajar dari manapun. Dari Google yang dia katakan, termasuk kita belajar dari video seperti ini, itu juga kita bisa belajar tentang personal branding. Kita juga bisa belajar dari buku, itu juga bisa. Kita belajar dari orang lain, itu juga sangat bisa. Jadi sebenarnya adalah bukan rahasia umum kita belajar personal branding itu bisa dari manapun. Gua pun masih terus belajar untuk mencari teori-teori atau materi-materi berkaitan dengan personal branding. Ya, dia bilang gua belum sampai fase untuk personal branding. Menurut gua fase untuk personal branding itu setiap orang memang beda-beda ya. Dan menurut gua fase yang tepat untuk memulai personal branding itu adalah ya sekarang. Kenapa sekarang? Gue pernah bilang di video gue sebelum-sebelumnya bahwa ketika kita nggak mulai personal branding atau memulai branding di bidang apapun, misalkan kita pengen memulai brand, melakukan branding itu lebih baik sedini mungkin, secepat mungkin, dari awal kalau bisa ya. Karena kalau kita tidak melakukan itu dari awal, orang itu akan mempersepsikan kita secara liar. Jadi mereka punya persepsi sendiri tentang apa yang apa yang mereka lihat gitu. Di otak mereka, di benak mereka itu, bahkan kalau kita nggak membangun personal branding dari awal, itu mereka bakal punya persepsi yang liar, yang sesuai isi kepala mereka masing-masing. Makanya kalau kita memulai personal branding dari awal, dari sedini mungkin, itu lebih baik karena kita bakalan merangkai, membuat orang itu dari awal sudah mengenal kita secara personal. Kalau konteksnya personal branding ya. Kalau konteksnya brand, ya nggak apa-apa. Lebih baik dimulai dari awal. Jadi ketika kita baru mulai pun itu adalah hal yang tepat untuk memulai personal branding. Atau memulai brand ya, sorry. Jadi memulai branding itu dari awal banget lebih baik. Jadi biar orang tidak mempersepsikannya secara liar ya, paham ya, gitu. Kalau fase gua untuk memulai personal branding, ya tadi gua bilang, sekarang itu lebih baik. Dan yang namanya branding itu adalah kegiatan dalam proses membangun persona dalam brand itu. Jadi selalu gue bilang ya, branding itu adalah kegiatan atau aktivitas untuk mempersepsikan, untuk membuat orang punya persepsi tertentu di benak mereka tentang brand kita. Baik kita punya brand dari company brand, atau brand secara produk, atau kita personal branding. Jadi menurut gue, branding itu kegiatannya. Kalau kita mau membangun persona di brand itu, ya itu harus ada proses. Jadi nggak bisa langsung jadi ya. Makanya fase itu dibangun terus-menerus, bukan pada saat yang tepat menurut gue ya. Jadi waktu yang tepat itu ya dari sekarang sampai selama brand itu berjalan terus sampai akhir. Semua fase dalam progres brand itu bergerak, itu adalah fase yang tepat untuk membangun membangun brand, baik itu personal branding atau corporate branding atau apapun itu ya, berkaitan dengan brand gitu ya guys. Terus di komen ini juga dikatakan tentang lu bahas konten bisnis, rekor bisnismu udah sampai mana. Jadi menurut gua rekor bisnis itu relatif ya. Setiap orang yang mulai bisnis, bahkan dia
baru memulai, itu menurut gua dia sudah punya rekor untuk memulai. Jadi berhak untuk menyampaikan apa yang dia tahu tentang bisnis. Menurut gua setiap orang itu punya ukuran sendiri-sendiri untuk membuat dia berpikir bahwa ini adalah rekor. Setiap orang punya target masing-masing. Misalkan rekor yang dia maksud itu katakanlah dia punya omset 10 juta per bulan, atau dia punya omset 20 juta per bulan, 50 juta per bulan, atau 100 juta per bulan. Jadi tingkatan rekor setiap orang itu beda-beda. Kalau gue pengen sharing tentang ilmu yang gue pernah alami, yaitu tentang cara memulai bisnis dan sebagainya. Karena gue pernah memulai bisnis dan menjalankan bisnis beberapa tahun. Dan menurut gue ketika kita sharing ilmu tentang bisnis, itu nggak masalah. Jadi kalian pengen share ilmu tentang apapun itu, nggak apa-apa. Kalau kalian punya pengalaman atau kalian punya ibaratnya hal-hal yang pengen dibikin untuk personal branding kalian, baik itu tentang bisnis atau membahas personal branding, jangan takut. Karena menurut gua, ketika kita pengen sharing, itu kita nggak perlu expert. Cukup sharing pengalaman berdasarkan pengalaman kalian aja. Misalkan kalian punya pengalaman cara membangun personal branding, atau kalian pernah punya pengalaman membangun personal branding nggak lebih dari setahun, kalau itu menurut kalian adalah ilmu yang pantas untuk di-share dan menurut kalian itu work untuk diri kalian sendiri dan bisa jadi pengalaman yang layak untuk di-share, nggak masalah. Jadi jangan takut guys untuk share. Kalau kalian punya pengalaman mulai bisnis, misalkan kalian pengen sharing di sosial media atau di akun YouTube kalian, atau kalian pengen menjadi seorang content creator yang membahas tentang personal branding, tentang bisnis. Kalian punya pengalaman misalkan baru mulai usaha dan itu kalian tahu bagaimana cara untuk mulai usaha, nggak apa-apa untuk di-share. Jadi menurut gua, kalau kalian pengen jadi content creator yang membahas tentang bisnis ataupun apapun itu, kalian jangan takut untuk mulai bikin meskipun kalian baru punya pengalaman yang tidak expert banget. Nggak apa-apa. Jadi semua orang itu punya kelasnya masing-masing untuk belajar. Ketika ada orang yang pengen belajar tentang cara memulai bisnis, mereka akan mencari video atau konten-konten tentang cara memulai bisnis. Ketika ada orang yang share tentang cara memulai bisnis, mereka tidak harus punya omset yang gede. Yang penting dia punya pengalaman untuk mulai. Dan ketika dia share tentang pengalaman memulainya, itu sangat layak untuk diajarkan kepada orang yang baru mau mulai bisnis, gitu ya. Terus di balasan yang selanjutnya, menurut gue juga ada komentar yang bagus banget. Bunyinya seperti ini. Ngomong teori gampang banget, bahkan adik saya yang masih SD bisa loh ngejelasin teori yang ada dalam video ini. Adik saya menghafal dan ngomong depan kamera, sama dengan itu teori. Tapi praktek itu beda. Kamu eksekusi, kamu trial and error. Contoh Mary Riana. Mary Riana ngomong depan banyak orang tentang yang pernah dia lakukan dulu. Jadi kesimpulannya adalah, jangan banyak teori, tapi praktek. Pencapaian kamu udah sampai mana? Terus pencapaian aja belum ada, udah keluar-keluar. Jadi, tadi yang gue udah bilang ya tentang teori, kita memang bisa belajar dari manapun, itu nggak masalah buat gue, karena gue di sini emang menyampaikan teori ya. Dalam kesempatan ini gue menyampaikan teori dan nggak apa-apa. Dan ketika gue menyampaikan teori ini, gue sekaligus sebenarnya kalau kalian perhatikan, gue juga mempraktekkan personal branding. Yang sebelumnya gue pernah jelasin tentang personal branding itu banyak aspeknya ya, banyak bagian-bagiannya. Dari copywriting, dari karakter, dari lifestyle, dan sebagainya. Itu sebenarnya gue praktekkan. Misalkan gue sekarang seperti ini, berpakaian seperti ini, ngomong dengan cara seperti ini. Ini sebenarnya juga adalah praktek ya. Jadi praktek personal branding itu tuh tidak terbatas. Tergantung kalian pengen praktek yang seperti apa. Terus bener banget, kita itu ngomong lebih enaknya memang berdasarkan pengalaman. Jadi gue ini ngomong berdasarkan pengalaman ya. Gue membangun personal branding itu udah cukup lama. Gue belajar personal branding juga udah cukup lama. Dari 2015, dari gue waktu nge-band 2012 pun, waktu itu gue mempraktekkan personal branding. Yang memang sebenarnya gue perlu share, jadi gue baru pengen share sekarang aja gitu. Soal pencapaian sampai mana, kalau kalian pengen membangun personal branding, itu nggak usah takut. Pencapaian yang kalian capai itu, yang tahu kalian sendiri ya. Jadi ketika kalian sudah merasakan di pencapaian yang memang kalian merasakan itu adalah pencapaian, dan kalian pengen share, dan untuk membangun itu sebagai personal branding atau brand kalian as a person, itu nggak masalah. Jadi
Yang terpenting ketika kalian membangun personal branding, itu tuh yang terpenting adalah kalian tahu aspek-aspeknya tadi, dan ketika kalian memberikan aspek itu kepada orang lain dan tujuannya adalah menciptakan persepsi di benak orang lain, itu nggak masalah. Jadi untuk membangun personal branding dengan praktek melalui ngomong, itu nggak masalah. Kalian mau ngomongin apapun yang kalian baru pelajari untuk membangun personal kalian, atau kalian ngomong berdasarkan pengalaman untuk membangun persona kalian juga, itu nggak masalah. Keduanya sah-sah aja. Yang penting kedua hal itu kalian lakukan. Yang salah adalah ketika kalian pengen membangun personal branding tapi kalian nggak ngapa-ngapain. Itu yang salah. Jadi untuk membangun personal branding itu memang harus keluar-keluar ya guys. Jadi kalau kita diem aja, ya nggak jadi. Gitu ya. Oke? Mungkin gitu aja video kali ini. Yang pertama, gue pengen menyampaikan terima kasih atas komentar ini, sehingga gue bisa ngebahas untuk sharing ilmu kepada teman-teman juga. Yang kedua, pesan gue ketika kalian pengen membangun personal branding, itu yang pertama tadi, fase. Itu kapanpun. Ketika kalian mau mulai, itu pun udah jadi fase ya. Jadi dari awal mulai sampai brand itu berjalan terus sampai akhir, itu semuanya adalah fase. Karena personal branding atau nge-branding itu adalah sebuah proses ya. Itu adalah sebuah kegiatannya. Jadi setiap fase dalam progres setiap brand itu semuanya adalah fase. Terus ketika kita mau ngomong, itu tadi ngomong itu juga adalah praktek. Jadi menurut gua ketika kalian pengen membangun personal branding dengan cara ngomong, baik dari pengalaman kalian sendiri atau ngomong hal baru, itu nggak masalah. Karena keduanya sah-sah aja. Ketika kalian pengen membangun persona, itu namanya berarti kita memang harus menjelaskan diri kita dengan cara ngomong ya. Salah satunya itu di poin kita storytelling. Jadi yang kurang tepat adalah kalau kita pengen membangun personal branding tapi kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak ngomong, kita nggak menentukan lifestyle kita nggak menentukan karakter kita, itu malah nggak jadi-jadi. Jadi salah satunya praktek itu dengan ngomong itu juga praktek, oke? Jadi jangan takut ketika kalian pengen membangun personal branding atau nge-brand untuk brand kalian, corporate branding atau product branding, itu jangan takut-takut, oke? Gitu aja video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian pengen memberikan masukan atau ikut diskusi di bawah di kolom komentar, gue senang banget untuk ngebaca, dan mungkin kalau gue ada waktu untuk ngejelasin kayak video ini, gue bakalan ngejelasin. Gitu aja, thank you for watching and bye-bye.